Singkat 2023 di acara talk show yang mengambil topik arsitektur dan hutan berkelanjutan. Acara ini merupakan kolaborasi antara FSI Indonesia dan Sampurna Kayu. Saya juga ingin menyapa kepada yang terhormat Bapak Hartono Prabowo selaku Technical Director FSI Indonesia, yang kami hormati Ibu Indra Setia Dewi selaku Manajer Marketing dan Communication FSI Indonesia, yang kami hormati jajaran Direksi Sampurna Kayu, yang kami hormati Ibu Caroline Rosa Wijaya selaku Head of Sustainability Sampurna Kayu, yang kami hormati pengurus dan anggota Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta dan Nasional, yang kami hormati pengurus dan anggota FKMPI, APHI, Asmindo, Apkindo, HIMPI, ISWA, dan ILWA, yang kami hormati pengurus dan anggota Himpunan Desainer Mebel Indonesia, yang kami hormati pengurus dan anggota Himpunan Desain Interior Indonesia, dan rekan-rekan media sekalian. Baik, pada siang hari ini saya, Mia Aulia, yang akan bertindak memandu acara pada siang hari ini. Sebelum itu, kami ingin memberikan sedikit informasi kepada rekan-rekan bahwa di sini kita akan menyimak para narasumber dengan membahas menggunakan bangunan utama dari kayu sebagai solusi mengatasi perubahan iklim, dan bagaimana kita menggunakan kayu sebagai bahan bangunan agar tidak merusak lingkungan, justru melindungi alam dan sekitarnya, dan membantu kita untuk bertahan terhadap perubahan iklim. Baik, para hadirin sekalian, namun saatnya kita mengubah stigma bahwa dengan menggunakan kayu kita menyumbang untuk kerusakan lingkungan. Kita justru berkontribusi melawan perubahan iklim dengan semakin banyak yang menggunakan kayu untuk material bangunan. Tentunya kayu yang kita gunakan berasal dari sumber yang berkelanjutan, antara lain tersertifikasi FSI. Namun, masih banyak merupakan tantangan bagi pembangun, arsitek, dan desainer untuk menginformasikan dan sumber bahan baku yang sesuai untuk membangun bangunan yang kuat, tahan lama, dan berkelanjutan. Di sisi lain, produsen bahan kayu berkelanjutan juga tidak menginformasikan yang cukup mengenai kebutuhan arsitektur. Baik, tanpa berlama lagi, saya akan memanggil moderator yang akan memandu sesi acara talk show pada hari ini, kepada Ibu Angelique Dewi. Kepada Ibu Angelique kami persilakan. Terima kasih Mbak Mia. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Angelique, saya moderator untuk talk show pada siang hari ini dengan judul Arsitektur dan Bahan Baku Kayu Berkelanjutan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan Mbak Mia ya, tema kita hari ini kita akan membahas tentang penggunaan kayu, khususnya kayu berkelanjutan dalam arsitektur bangunan, dan apa kelebihannya, apa tantangannya, dan bagaimana penggunaan kayu berkelanjutan dapat turut untuk melestarikan bumi kita semua. Dan tanpa berpanjang panjang, langsung saya akan perkenalkan para narasumber kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Hartono Prabowo, Technical Director Forest Stewardship Council Indonesia. Aplaus untuk Pak Hartono. Terima kasih Pak. Kemudian yang kedua ada Ibu Caroline Rosa Wijaya, Head of Sustainability Sampurna Kayu. Selamat siang Mbak Caroline. Dan FSI serta Sampurna Kayu ini adalah tuan rumah untuk acara talk show kita pada siang hari ini. Kemudian pembicara kita yang ketiga ada Bapak Sigit Kusuma Wijaya, Ketua Bidang Pengkajian Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta. Selamat siang Bapak. Narasumber yang terakhir adalah Bapak Naresworo Nugroho, Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Selamat siang Bapak. Kami persilahkan untuk Pak Nares dan Pak Sigit untuk bergabung ke depan. Mohon maaf karena lokasi yang terbatas, jadi hanya ada narasumber yang
bisa maju ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Baik, tapi walaupun nggak, saya izin duduk ya Bapak Ibu. Baik, tapi walaupun nggak maju ke depan nih, pertanyaannya pertama buat Pak Hartono dan Ibu Karolin nih justru ya. Kolaborasi apa sih yang dilakukan oleh FSC dan juga Sampurna Kayu di art.id tahun 2023 ini? Mungkin silakan Bapak Hartono atau mau siapa duluan? Oke. Baik, yang senior dulu. Baik, terima kasih Mbak Angelik. Jadi kerjasama yang sudah kita lakukan dengan Sampurna adalah salah satu produsen ya, produk berbasis kayu. Ya, sementara FSC adalah satu organisasi yang melakukan sertifikasi hutan, ya, di mana salah satu produk yang juga menjadi bagian sertifikasi adalah kayu itu sendiri. Nah, kerjasama yang sudah kita lakukan adalah bagaimana kita bersama-sama mempromosikan ya, penggunaan kayu sebagai material ya, untuk semua produk sebenarnya, tidak hanya bangunan, tapi khusus kali ini kita bekerja sama bagaimana mempromosikan kayu sebagai material untuk bangunan. Karena apa? Karena kayu selama ini mungkin orang banyak berpikir kalau menggunakan kayu itu akan justru merusak lingkungan karena menebang hutan dan merusak hutan, kira-kira begitu. Justru kalau kita bekerja dengan baik, justru penggunaan kayu akan justru memperbaiki kondisi lingkungan, bahkan membantu melawan perubahan iklim, kira-kira begitu. Sehingga kita bekerjasama dengan produser, salah satunya adalah Sampurna Kayu yang punya komitmen untuk pengolahan hutan yang berkelanjutan, ya, sehingga kita berharap kedepannya ini bisa terus berjalan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hartono. Saya juga baru tahu nih ternyata penggunaan kayu tuh yang selama ini, wah ini kan dikontribusi untuk deforestasi gitu ya, tapi ternyata ada caranya untuk tidak ya Pak, yang justru malah memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Baik, silakan Ibu Karolin untuk melengkapi jawaban dari Pak Hartono. Tes. Tes. Okay. Mungkin tadi sebagian besar udah dijelaskan juga ya, sudah dijelaskan oleh Pak Hartono. Di sini Sampurna Kayu bekerja sama dengan FSC itu untuk juga menjunjung tinggi sumber bahan baku yang berkelanjutan. Mungkin tuh stigma yang tadi Mbak Angelik sempat bilang ya, deforestasi dan lain-lain, oh ternyata tidak gitu. Dengan adanya sertifikasi yang comply to FSC standards, kita melakukan pengelolaan betul pengelolaan hutan secara lestari, tapi di dalam pengelolaan hutan secara lestari itu sendiri itu banyak sekali komponen-komponen yang menjamin keberlanjutan itu gitu. Itu ada dari aspek sosial, produksi, ekologi, dan itu semua dikompil di dalam yang namanya FSC Standards gitu. Ini mungkin kalau teman-teman Art ID yang dari tahun lalu hadir, di tahun ini kita pakai material itu 50% daur ulang dari tahun lalu. Terus kalau nanti teman-teman berkesempatan untuk mengunjungi booth kita, di situ di lantainya kita juga ada salah satu produk kita ya, renewable energy dari wood pellet, itu juga bisa dicek di situ. Jadi kalau masalah komitmen ya, I think Sampurna Kayu akan berkomitmen terus untuk menjunjung tinggi strategi bisnis yang berkelanjutan. Ya, luar biasa sekali ya kontribusinya terhadap kayu-kayu berkelanjutan ya di Indonesia. Nah sekarang pertanyaan akan ke Bapak Sigit. Siang Pak Sigit. Pak Sigit nih pengen tahu nih bagaimana sih material kayu dan aplikasinya pada bangunan ini di mata arsitek Pak. Is it favorable or not gitu ya sejauh ini gitu, dan bagaimana sih prospek arsitektur berbahan baku kayu di Indonesia ini ke depannya Pak? Silakan. Terima kasih. Saya sebenarnya sudah memberikan sedikit slide ya ke operator, boleh di share tadi yang saya kasih. Saya mungkin akan sedikit bukan satu lagi yang ini. Ya, oke, bisa di full screen. Ya sebetulnya ini juga yang saya mungkin juga ingin ingatkan kepada teman-teman arsitek ya. Tadi mungkin pertanyaannya sebetulnya arsitek itu banyak ya yang ingin menggunakan atau memanfaatkan kayu gitu ya. Tapi tadi yang seperti Bapak bilang, kami juga kadang-kadang masih minim pengetahuan gitu. Dianggapnya kalau arsitek menggunakan kayu itu kita merusak hutan yang seperti tadi ya. Padahal kalau kita menggunakan kayu yang sudah bersertifikat ya, itu malah sebetulnya kita mendukung gerakan
penghijauan atau dalam arti green building ya. Ini mungkin saya jelaskan ya tentang certified tropical wood untuk green building. Boleh next saja, cepat aja. Next. Nah, bagaimana green building dapat berperan ya? Jadi kontribusi bangunan konstruksi pada pemanasan global ini dan penurunan sebagai kapasitas bumi. Peran green building dalam mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab dari sektor bangunan dan konstruksi. Next. Nextnya mas. Berikutnya. Nah, ini yang sebenarnya kita nilai ya untuk material purchasing policy. Nah, di situ ada salah satu yang bisa mendapatkan poin green ya, yaitu tentang kayu bersertifikasi. Nah, yang lain-lain itu sebetulnya ada beberapa material yang memang juga mendukung poin itu. Jadi kayu bersertifikasi ya, contohnya jadi FSC dan ada beberapa sertifikat lain ya di negara-negara lain itu juga itu penting itu, dan itu sebenarnya arsitek bisa memanfaatkan gitu. Next saja, berikutnya. Nah ini ya, jadi hutan lestari memastikan barang dan jasa yang berasal dari hutan itu dapat memenuhi kebutuhan masa kini dan pada saat yang sama memastikan ketersediaan dan kontribusinya terhadap pembangunan jangka panjang. Gitu. Dalam arti luas, pengelolaan hutan meliputi aspek administratif, hukum, teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan dari konservasi dan pemanfaatan hutan. Nah ini ada beberapa lembaga ya, tidak hanya di Indonesia ya, kayak misalnya dari Malaysia ada MPCC ya, kemudian dari SFI, dan Indonesia juga ada FSC, dan ada LAI juga gitu. Next. Ada contoh-contoh. Nah ini salah satu poin ya, poin di green building. Dinamakannya MRC atau Material Resource Recycle gitu ya, nomor 4. Jadi tujuannya itu menggunakan bahan baku kayu yang dapat melindungi kelestarian hutan. Itu mendapatkan 2 poin, walaupun kecil tapi itu penting. Next saja. Nah ini poin-poinnya nih ya. Jadi kalau kita di bangunan kita, khususnya mungkin bangunan yang besar ya, karena green building sekarang baru minimum tuh sekitar 3.000 meter persegi gitu ya. Jadi kalau menggunakan bahan material kayu yang bersertifikat legal sesuai dengan peraturan pemerintah tentang asal kayu, seperti FAKO ya, Faktur Angkutan Kayu Olahan, sertifikat perusahaan, kalau kita 100% ya, 100% kayu yang ada di bangunan kita bersertifikat, kita dapat poin 1. Dan jika dari 100% itu 30% dari atas itu menggunakan kayu bersertifikasi dari LAI atau FSC. Nah ini penting ini bisa mendapatkan poin 1 lagi. Jadi inilah kenapa yang sebenarnya perlu di share kepada banyak teman-teman arsitek dan juga stakeholder lain gitu untuk menggunakan kayu bersertifikat. Nah ada beberapa contoh karya-karya yang baik ya. Next saja. Next ya. Nah ini ada karya rekan saya Xiao Warakayu, Micro Library Warakayu di Semarang, dan ini banyak mendapatkan penghargaan ya. Dari nasional bahkan internasional. Jadi Indonesia's first FSC project certified building ya. Ini sebenarnya micro library. Oke, next saja. Nah ini beberapa view interiornya dan outdoor space-nya. Next saja. Nah ini contoh-contohnya ya. Jadi hampir 100% ini bangunannya menggunakan kayu gitu. Next. Nah ini mungkin kalau beberapa karya saya yang memang ada yang belum terbangun ya. Ini ada stasiun, revitalisasi stasiun di UI sebetulnya. Waktu itu masih proposal dan kita menggunakan atap-atap atau ceiling langit-langitnya itu menggunakan kayu yang bersertifikat semuanya. Next. Ini juga contoh-contoh karya di Setu Babakan ya. Banyak ya bangunan-bangunan yang tradisional coba direvitalisasi, dikonservasi juga menggunakan kayu ya semuanya, bangunan-bangunan tradisional Betawi. Next saja. Beberapa resort. Next. Di Ijen juga. Next lagi. Untuk rumah juga ya. Untuk rumah juga bisa menggunakan seperti itu. Jadi sebetulnya next saja, next. Yang terakhir mungkin, nah green buildingnya tuh isu yang masih ada di Indonesia itu sebenarnya masalah menganggap ini mahal teknologinya, padahal kita harus berpikir lebih jangka ke depan ya. Terus mentalitas juga ya dari arsitek juga mungkin dari stakeholder lain, dan guideline-nya masih belum jelas gitu. Next, ini mungkin sebetulnya ada pepatah dari kepala suku Indian ya, di Seattle. Dia bilang kalau sebetulnya kita itu tidak mendapatkan warisan dari nenek moyang kita, malah sebaliknya kita itu meminjam dari anak cucu kita. Jadi kalau kita pinjam harus kembalikan ke anak cucu dengan baik gitu. Mungkin pesan yang sangat-sangat baik ya untuk menjaga bumi kita gitu kira-kira. Seperti itu mungkin. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sigit. Nah, tadi melanjutkan lagi Pak, jadi bagaimana caranya supaya prospek kayu berkelanjutan ini semakin baik nanti, semakin banyak arsitek yang mau menggunakan kayu-kayu berkelanjutan untuk pembangunannya?
Ya, jadi memang sebaiknya lebih kepada juga edukasi dan sosialisasi ya. Mungkin acara-acara seni juga baik ya, mudah-mudahan banyak teman arsitek atau mungkin nanti dipublikasi ya di media ataupun platform-platform lain bahwa kalau kita menggunakan kayu itu istilahnya tidak diharamkan lah gitu ya. Nah, kita bisa asal kita menggunakan kayu memang yang bersertifikat ya tadi dengan penggunaan yang bertanggung jawab ya, tidak hanya asal menebang ya, tapi memang banyak gitu dan mudah-mudahan lembaga seperti FSC itu bisa sering bersosialisasi dengan IAI misalnya Pak atau asosiasi lain ya untuk mensosialisasi gitu. Mungkin dengan lembaga pendidikan juga gitu ya ke kampus-kampus gitu untuk mahasiswa-mahasiswa. Jadi semoga arsitek itu udah lumayan makin berani gitu ya. Jadi nggak takut-takut aduh saya. Malah kadang-kadang nih ya seringnya itu kita menggunakan kayu bohong-bohongan gitu loh. Jadi yang materialnya ya plastik atau UPVC atau apapun. Jadi kesannya kayu padahal bukan gitu. Jadi karena ada keinginan dari arsitek itu pengen gitu cuma kok takut-takut gitu kalau kita nanti dianggap merusak hutan dan Baik, terima kasih banyak Pak Sigit. Nah kemudian pertanyaan berikutnya untuk Pak Nares ya Pak. Pengen tanya nih Pak, seberapa kuatnya sih ini kayu dibandingkan dengan baja dan semen gitu ya sebagai bahan baku utama bangunan. Nah adakah teknologi yang dapat meningkatkan kekuatan kayu tersebut dan bagaimana keamanannya nih terhadap rayap, gempa dan juga kebakaran nih Pak? Oke, baik. Oh, banyak nih pertanyaan yang diborong ya. Oke, perkenalkan saya Nares dari IPB, dari Institut Pertanian Bogor, tapi ngurus kayu juga. Karena di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan itu kita punya 4 jurusan, yang ada jurusan namanya Departemen Hasil Hutan. Dan itu program studinya adalah teknologi hasil hutan. Jadi kita membicarakan kayu dari A sampai Z di sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan Pak Sigit, ini bagaimana mempopulerkan kayu ke teman-teman arsitek, apakah teknik sipil, apakah desain interior, supaya pede pakai kayu. Ya. Tidak hanya beton, baja, plastik, ya, atau bahan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena waktu kuliahnya hanya dapat 2 SKS, 3 SKS, hanya 1 mata kuliah. Nah ini perlu diperbanyak sebenarnya. Jadi saya menantang juga teman-teman di perguruan tinggi lainnya agar kayu dijadikan mata kuliah. Itu yang pertama, jadi pesannya supaya mereka kenal. Karena kita menyusun kayu itu misalnya untuk struktur, itu sudah diharmonisasi dengan baja dan beton. Kita punya namanya SNI 7973 2013. Itu spesifikasi desain untuk konstruksi kayu. Kita pakai sistem desainnya, baik itu ASD, Allowable Stress Design maupun LRD, Load Resistant Factor Design. Jadi bisa digabungkan dengan baja, beton, dan material lainnya. Jadi dalam satu bangunan tidak hanya full baja, tidak hanya full beton, bisa juga full kayu atau kombinasi yang disebut bangunan hibrid. Ya. Nah tadi pertanyaannya sampai banyak nih karena tadinya teknologi apa untuk meningkatkan mutu kayu misalnya. Jadi kalau di kita, kalau di kampus itu banyak sekali teknologi peningkatan untuk mutu kayu. Yang pertama tentu saja kayu kan biasanya kalau kita pakai langsung itu banyak cacat misalnya ya. Ada mata kayu, tapi kalau untuk arsitek itu jadi cantik. Ada miring serat, ada lubang serangga, ada kantung getah dan sebagainya. Itu kadang-kadang mengurangi kekuatan kayu. Nah kalau dihilangkan cacatnya kemudian disambung lagi pakai finger joint atau dilaminasi misalnya, itu menjadi produk unggulan, bisa dikonstruksikan. Nah kalau teman-teman ke ITB itu aula barat dan timurnya itu pakai teknologi namanya laminasi, tapi mekanis, tidak pakai perekat, tapi dia pakai konektor ya, jadi pakai baut, plat pengikat dan sebagainya. Itu sudah tahun 1923-24an, jadi sudah lama sekali menggunakan teknologi kayu. Nanti kita belum populer nih arsitek, teman-teman desain interior maupun teknik sipil untuk menggunakan kayu. Kemudian teknologi yang lainnya adalah dengan menggunakan kayu komposit. Ya. Komposit kayu itu bisa dalam bentuk veneer, LVL dan sebagainya. Ada teman-teman Apindo, APHI di sini. Kemudian ada teman-teman Sampurna Kayu, ada Permata Wood. Ini mereka memproduksi panel-panel kayu ataupun kayu untuk konstruksi
yang dilaminasi. Nah sekarang ada produk namanya glue laminasi timber. Jadi laminasi kayu dari papan-papan kayu kecil dibentuk, dipres, kemudian jadi bentuk yang besar sekali. Jadi kalau arsitek mau bikin arch, apa dome atau apa itu bisa menggunakan kayu laminasi. Atau yang bangunan tingkat tinggi, skyscraper sekarang kan, sampai untuk misalnya bangunan apartemen, bangunan perkantoran, kalau di luar negeri ini udah sampai lantai 30-40 pakai kayu, tapi semuanya yang bagian uppernya ya, jadi yang disebut massive timber. Jadi itu gabungan antara glulam, LVL laminated veneer lumber maupun paralam. Tapi fondasinya masih pakai beton. Nah, itu sudah tingkat tinggi dan itu anti gempa, anti kebakaran dan sebagainya dengan teknologi tentu saja dengan mengawetkan kayu, misalnya kalau untuk durability supaya tidak diserang organisme perusak, karena kita negara tropis nih, banyak sekali organisme perusak kayunya seperti kena jamur, lapuk, kemudian dimakan rayap. Rayap juga ada dua jenis nih, ada rayap tanah, ada rayap kayu kering. Kalau rayap tanah itu yang punya saluran kembara, artinya ada tanah yang kayak tunnel gitu. Kalau rayap kayu kering yang bubuk-bubuknya sering muncul, itu beda treatmentnya. Nah, dengan teknologi pengawetan kayu tentu saja kayu-kayu yang ini bisa diawetkan lebih lama. Nah, teknologi lainnya apa? Kalau kayu-kayunya density-nya rendah atau ringan sekali, itu bisa didensifikasi misalnya, dipadatkan, atau dengan thermomechanical diberi perlakuan panas bisa lebih awet juga, atau dengan teknologi asetelisasi dengan kimia ditambahkan asam asetat itu bisa lebih awet. Ada produknya buat jembatan dan sebagainya, itu sudah digunakan. Kemudian ada lagi dimodifikasi ligninnya sehingga lebih kuat juga, atau diradiasi. Radiasi misalnya flooring itu bisa meningkat kekerasannya beberapa kali lipat. Jadi banyak sekali teknologi untuk peningkatan mutu kayu, baik untuk tadi kemudian kalau untuk anti kebakaran dikasih fire retardant misalnya. Jadi kayu itu selain bersifat isolator, kalau terbakar beamnya atau kolomnya, itu dia masih punya waktu bagi penghuninya untuk mitigasi kalau dia dari laminasi, karena kayu itu biasanya charcoal dulu terjadi proses pengarangan, tidak sampai ke dalam ya. Kalau kayunya dimensinya besar, sehingga kalau dia pakai baja langsung lumer, luruh, lantak. Nah, tapi kalau dengan kayu dia terbakar tapi terjadi proses pengarangan, itu yang menghambat api terus, dan itu penghuninya bisa keluar dengan selamat. Ada waktu 1-2 jam untuk bisa mitigasi. Jadi itu beberapa keunggulan kayu, dan yang paling utama memang kayu itu bersifat renewable tadi, karena ditanam bisa dipanen kembali. Dia juga untuk mitigasi perubahan iklim, dia bisa store karbon. Jadi karbonnya singkat di situ karena hasil fotosintesis itu berupa selulosa, dan juga dia menghisap menyerap emisi. Jadi menyerap emisi terutama untuk karbon dioksida, hasil polusi dan sebagainya di tanaman atau di tumbuhan berkayu itu bisa diserap. Nah, itu beberapa kelebihan kayu dan bagaimana kita supaya dia bisa tahan lama, tahan api, supaya penghuninya juga nyaman, aman dihuni, dan bangunannya bisa kokoh dan kuat sesuai dengan desain yang direncanakan. Begitu Mbak Andi. Wow, luar biasa ya, ternyata sudah banyak sekali inovasi untuk kayu-kayu ini ya Pak ya, teknologi untuk mempreserve gitu ya, untuk meningkatkan kekuatannya dan lain-lain ya. Nah, saya mau tanya nih, kalau dari Pak Sigit sendiri sebagai arsitek ya Pak, pengalamannya nih, apa sih Pak tantangannya dalam menggunakan kayu nih dalam bangunan gitu, dari sisi arsitektur dan aplikasi? Apakah mungkin harganya mungkin lebih tinggi kah? Pengerjaannya lebih lama atau lebih singkat gitu ya? Lalu kemudian juga faktor-faktor lain Pak, apa saja tantangan yang selama ini dihadapi Pak? Ya, kalau sebetulnya penggunaan kayu memang ada teknik tersendiri ya, kayak misalnya penyambungan atau join antar
kayu kalau misalnya dibikin untuk structure gitu ya, apakah kolom dan balok seperti itu, karena pasti beda dengan penggunaan beton ataupun baja. Jadi memang butuh keahlian sendiri sih, dalam arti disitulah mungkin challenge-nya gitu. Tapi dari situ malah bisa menimbulkan hasil yang lebih unik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kayu dan kemudian kita perlihatkan antara join-nya ya, biasanya menggunakan kayak baja gitu ya, plat baja dan lain-lain. Dan itu bisa jadi unsur estetik gitu loh. Dibandingkan kalau kita hanya baja saja ataupun beton kan biasanya ya kaku saja gitu ya. Tapi kalau kayu tuh bisa kita expose seperti itu. Jadi challenge-nya tadi ya lebih kepada ya istilahnya mungkin keilmuannya. Jadi memang ya kalau arsitek mau menggunakan kayu ya dia harus ada edukasi yang lebih tentang itu. Kalau untuk harga saya rasa sih ya itu tergantung ya, tapi kalau kita ada willingness sih saya rasa nggak terlalu bermasalah ya. Tapi balik ke tadi lagi, mungkin challenge-nya ya lebih kepada edukasi tadi ya tentang oh ternyata kayu itu kalau kita menggunakan yang bersertifikat dan legal gitu ya, oh itu nggak apa-apa. Tapi yang tadi saya bilang memang challenge saya ya banyak yang tidak tahu itu. Jadi sebaiknya sih ya kita harus lebih banyak mengedukasi ya. Dan nah tadi untuk menuju bangunan yang ramah lingkungan, yang mungkin tujuannya mendapatkan sertifikasi green building misalnya, ya memang kita harus menggunakan kayu yang bersertifikasi. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sigit. Jadi sebenarnya kalau dari penjelasan Pak Sigit dan Pak Nares tadi, sebenarnya kalau bisa tidak ada keraguan ya dari para arsitek untuk menggunakan kayu berkelanjutan sebagai bahan bangunannya ya Pak ya. Satu lagi pertanyaan buat Pak Nares Pak. Apakah bisa dijelaskan nih Pak mengenai jenis-jenis kayu atau teknologi seperti apa yang sesuai untuk struktur dan konstruksi, lalu kemudian untuk eksterior dan interior, dan juga misalnya contohnya untuk bathroom atau kitchen Pak. Contoh aja Pak, jenis-jenis kayu apa sih yang cocok dan teknologi apa sih yang cocok untuk item-item tadi Pak? Oke, baik. Kita Indonesia itu dikenal sebagai negara biodiversity. Kalau menurut penelitian ada 4.000 jenis kayu di Indonesia. 2.000 jenis sudah diidentifikasi, tetapi yang komersial hanya 100-200 jenis. Jadi jenis kayu luar biasa banyaknya, dan itu menjadi tantangan bagaimana menggunakannya secara bijak. Karena setiap kayu punya kelebihan dan keunggulannya tersendiri tadi ya. Jadi coraknya, warnanya, kemudian ada aromanya tertentu, kemudian aspek-aspek itu yang bisa digunakan oleh teman-teman arsitek atau desain untuk menggunakan, percaya diri menggunakan kayu tadi sebagai material. Tadi benar seperti katakan Pak Sigit, tantangannya kalau suatu struktur itu kan yang tersedia di pasaran itu biasanya ukurannya 3-4 meter, yang 6 meter sama 5 meter biasanya ada di luar Jawa. Tapi kalau di Jawa karena ada transportasi terbatas 4 meter, rata-rata di toko bangunan. Ketika seorang arsitek ingin merancang dengan bentang misalnya 12 meter, tentu butuh alat sambung ya. Jadi bagaimana menyambung elemen-elemen itu menjadi satu kesatuan tadi, atau dengan bantuan teman-teman di Sampurnaut atau Permawatut membuat khusus yang desainnya bentang 12 meter dengan teknologi tadi, baik dengan laminated veneer lumber, glue lamp, CLT atau cross laminated timber, itu bisa diproduksi sebenarnya dengan bantuan teman-teman di industri. Jadi tergantung desainnya, sekali lagi desain konstruksinya, dan itu tentu harus membutuhkan perencanaan yang matang terkait sifat-sifat material kayu sebagai bahan bangunan. Karena kayu itu punya keunggulan dibandingkan beton dan baja, itu strength to weight rasionya. Jadi dia ringan tapi kuat. Ya, jadi ini keunggulan kayu dibandingkan material lainnya tadi, selain yang bersifat ekologis tadi ya, green material. Kemudian kalau untuk penggunaan tertentu, kalau struktur tadi tentu saja aspek kekuatan, kekakuan atau duktilitas misalnya itu penting kalau misalnya untuk penggunaan struktur, apalagi di daerah gempa. Jadi kalau untuk daerah gempa tertentu kita membutuhkan kayu dengan persyaratan tertentu ya. Dan di kita kelemahan di toko bangunan di kita ini belum ada kayu yang tadi sudah tersertifikasi tapi belum bermutu. Bermutu itu artinya belum ada label dia kelas kuat berapa misalnya ya. Jadi harapan kita kalau di toko bangunan itu seorang arsitek untuk
konstruksi jembatan, misalnya menara atau bangunan rumah, dia tinggal milih kayu yang tersedia itu. Dia kelas kuat 1, kelas kuat 2, kelas kuat 3. Jadi sudah ada pemilahan atau grading ya. Itu yang belum ada di Indonesia. Jadi kalau kita beli toko bangunan masih campuran, milih-milih dulu. Nah itu kalau sudah ada kayu yang berlabel, tersertifikasi, kemudian bermutu, dia memiliki sifat-sifat karakter, kekuatan, kekakuan, tarik dan lentur dan sebagainya, itu akan sangat membantu teman-teman di desainer. Itu untuk konstruksi. Kemudian untuk apalagi interior atau eksterior. Kalau interior tentu saja tadi corak, warna, kekasan itu akan menjadi penting. Tetapi untuk eksterior dia kalau bisa memiliki keawetan alami yang tinggi karena terekspos ya oleh cuaca, matahari, panas dan sebagainya. Oleh sebab itu nanti ada aspek untuk finishingnya, untuk dia lebih lama diberi perlakuan, bisa pengawetan, bisa di finishing dengan yang water repellent misalnya dan sebagainya. Jadi untuk daya pakainya. Atau yang sekarang misalnya dikombinasi dengan plastik. Jadi namanya wood plastic composite. Jadi komposit kayu plastik. Jadi untuk decking, untuk railing pagar dan sebagainya cukup menggunakan komposit kayu plastik supaya lebih awet. Nah untuk kitchen atau furniture dan sebagainya ini biasanya membutuhkan supaya tahan lama dihindari dari kelembaban ya. Jadi dari kebocoran dan sebagainya sehingga itu menghindari dari serangan jamur, rayap dan sebagainya. Jadi banyak sekali jenis-jenis kayunya, banyak sekali. Kalau di Indonesia tadi bisa 200 jenis. Kita punya di Litbang itu ada Atlas Kayu Indonesia. Jadi semacam dokumentasi jenis-jenis kayu yang komersial yang bisa digunakan baik itu untuk bangunan, baik itu untuk eksterior, interior maupun tadi untuk furniture, baik yang di bedroom misalnya atau untuk di dapur misalnya, itu tentu saja masing-masing kayu punya keunggulan aslinya. Sudah ada penelitian hal tersebut, nanti kita tinggal sesuaikan jenis kayu apa yang tersedia di pasaran, kemudian bisa dipakai untuk tujuan penggunaan tertentu tadi. Demikian Mbak Anjeli. Oke, wow, luar biasa ya. Ilmunya ternyata banyak banget, bener banget. Jadi kayaknya perlu ada mata kuliah khusus nih ya Pak ya, untuk teman-teman calon arsitek nih ya, untuk belajar mengenai kayu. Nah, kemudian saya ingin tanya sekarang ke Pak Hartono, Pak. Kenapa sih Pak FS ini mau mengajak masyarakat dan komunitas dari arsitek untuk menggunakan kayu sebagai bahan utama bangunan ini Pak? Ya, baik. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, jadi kita lagi mempromosikan bagaimana kayu sebagai bahan baku itu sebenarnya lebih baik dibandingkan bahan baku yang lain. Mungkin ada sedikit gambar. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nares juga tadi, kayu itu ketika hidup, tumbuh, itu kan ya, dia kan punya proses fotosintesis. Ya, artinya dia menyerap karbon di udara, ya, kemudian diproses dalam fotosintesis, kemudian karbon itu menjadi bagian-bagian tumbuhan itu, terutama kayu. Gitu kan. Jadi kalau kita lihat kayu itu sebenarnya sebagian besar itu adalah terdiri dari unsur-unsur karbon dengan berbagai macam turunannya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika dia berfotosintesis, dia menyerap karbon dan kemudian melepaskan oksigen. Ini yang cukup bagus dari sisi kita bicara mengenai kondisi udara kita. Ya. Kemudian apa yang terjadi ketika pohon ini kita tebang? Ya. Lanjut aja, nextnya. Ya, ketika pohon ini kita tebang, ya maka sebenarnya kita justru memindahkan ya karbon yang ada di kayu tadi ya ke dalam bangunan. Ya, jadi sepanjang bangunannya masih utuh, kayunya masih utuh, belum terbakar atau lapuk, maka sesungguhnya karbon itu masih tetap tersimpan. Yang dibilang tadi Pak Nares adalah storage. Ya, jadi kenapa kita mengarahnya ke bangunan? Karena biasanya bangunan itu lifetime-nya, umur pakainya itu lama, panjang gitu kan, puluhan tahun gitu, biasanya kan begitu, sehingga kita mengarahkan untuk menggunakan kayu untuk struktur bangunan, ya, karena memang lebih awet. Lanjut aja. Nah, dia baru akan hilang, ya, kalau misalnya kayunya itu lapuk atau terbakar, baru dia akan teremisi karbonnya. Ya. Sementara itu di si hutannya, ya habis tadi ditebang, kalau dia dikelola dengan baik, ya dan bertanggung jawab, maka akan menanam kembali atau dia tumbuh alami lagi dan dia akan menyerap karbon lagi. Jadi sementara pohonnya terus menyerap karbon, ya kita tebang dan ini kayunya menjadi atau bangunan itu menjadi bagian dari menyimpan karbon supaya tidak teremisi ke udara. Ya, dengan proses ini justru akan sebenarnya akan lebih baik dengan kaitannya dengan
emisi karbon. Kenapa? Semua karbon yang ada di udara kita harapkan akan terserap menjadi pohon semua, kemudian pohonnya kita tebang, ya, dan karbonnya kita simpan dalam bentuk bangunan atau bentuk produk-produk lainnya. Kira-kira gitu. Ini kenapa ini kita ingin promosikan, coba gunakan kayu. Selain juga tadi katakan oleh Pak Nares, dia adalah renewable karena bisa ditanam ulang. Dan tentunya secara material juga, saya pikir mungkin teman-teman arsitek juga sudah tahu keunggulan kayu dibandingkan material lain. Ya mungkin dari sisi kenyamanan, bangunan kayu itu biasanya lebih sejuk gitu kan, lebih pada bangunan material yang lain. Ya, kemudian appearance-nya, penampilannya itu bisa diekspos dibandingkan material-material lainnya. Kira-kira gitu. Sebentar. Terima kasih Pak Hartono. Nah, tadi Pak Hartono sudah sedikit menjawab pertanyaan saya yang berikutnya nih Pak. Ya. Mau tanya bagaimana sih dampak pemanenan kayu dan kaitannya dengan forest degradation atau deforestation ya Pak ya, serta climate change. Ya, memang selama ini banyak orang berpikir bahwa kalau menggunakan kayu itu berarti akan merusak hutan. Ya, tergantung bagaimana kita mendapatkan kayunya. Mendapatkan kayu dari mana, ya. Kalau memang dari pengelolaan hutan yang buruk, ya tentu akan menyebabkan deforestation atau mungkin kerusakan lingkungan. Tapi kalau mengambil kayu dari hutan yang dikelola dengan baik, yang biasanya dibuktikan dengan sertifikasi itu menunjukkan bahwa hutannya dikelola dengan baik, ya sehingga semua manfaat hutan itu tidak hanya kayu. Ketika kayu ditebang, semua manfaat hutan itu untuk perubahan iklim, kemudian mengatur tata air, ya kondisi biodiversity atau keanekaragaman satwa itu tetap terjaga. Nah, dengan proses sertifikasi ini itu membuktikan bahwa memang hutannya itu dikelola dengan baik, sehingga itu akan memberikan manfaat ya kepada kayunya, dan juga tetap manfaat hutan itu sendiri tetap ada sehingga tetap bisa dimanfaatkan secara langsung oleh umat manusia. Kira-kira begitu. Oke Pak, satu lagi nih, bagaimana nih FSC menangani isu tersebut ya Pak terkait dengan bangunan kayu ini Pak? Ya, oke, baik. Jadi secara teknis untuk hutannya tadi sudah saya jelaskan, kita punya program yang disebut dengan sertifikasi hutan, ya, untuk membuktikan apakah memang hutannya dikelola dengan baik. Kita punya seperangkat persyaratan apa yang dikatakan dengan pengelolaan hutan yang baik dan bertanggung jawab. Ya, itu yang harus dipenuhi oleh setiap pengelola hutan. Kalau itu dipenuhi, maka mereka mendapatkan sertifikat. Nah, kemudian ketika barang itu dikirim ke pabrik, maka ada proses di dalam pabrik pengolahan dari hutan sampai pengiriman ke pabrik sampai produk jadi. Itu ada namanya proses sertifikasi chain of custody, ya, atau lacak balak bahasa Indonesianya. Itu adalah membuktikan memang pabrik tersebut menggunakan material atau produk itu tadi ketika dibahan berasal dari material yang sudah bersertifikasi di hutannya tadi. Nah, khusus bangunan, ya, tadi juga Pak Sigit sudah menampilkan ada warak kayu microlibrary di Semarang itu yang bangunan pertama yang sebagai sertifikasi FSC. Nah, kita punya yang disebut dengan sertifikasi project certification. Untuk bangunan yang menggunakan kayu, baik kayu itu adalah full 100% atau mungkin sebagian, ya, itu bisa disertifikasi FSC juga. Ya, jadi artinya untuk membuktikan bahwa memang bangunan ini menggunakan kayu yang berasal dari hutan yang sudah dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, kita punya yang disebut dengan project certification. Nah, di Indonesia saat ini baru satu bangunan yang sudah mendapatkan sertifikasi FSC untuk project certification yang di kayu warak Semarang tadi. Tapi secara global kita sudah punya 300-an bangunan yang sudah disertifikasi FSC. Salah satunya yang cukup besar mungkin kalau ingat Olimpiade London 2012 itu menggunakan sebagian stadionnya menggunakan kayu, itu kayunya sudah sertifikasi FSC dan bangunan itu adalah menjadi bagian dari project certification FSC juga. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Hartono. Sekarang ke narasumber kita yang paling cantik hari ini, Ibu Caroline. Ibu Caroline, kita mau tanya nih, bagaimana sih Mbak komitmen Sampurna Kayu terhadap keberlanjutan hutan dan dukungannya dalam mengatasi perubahan iklim serta pelestarian keanekaragaman hayati? Oke, aku juga di sini sediain informasi singkat ya buat teman-teman semua. Ini salah satu bentuk komitmen kita. Kita ada visi Sustainable Goals, Sustainable Vision 2030, dan ini target kita untuk 10 tahun ke depan. Kita akan fokus pada 4 pilar. 4 pilar ini mencakup people, sustainable forestry, production, dan conservation. Mungkin di sini relate juga dengan FSC ya. Di sini kita ada satu pilar khusus, memang judulnya Sustainable Forestry. Itu salah satu bentuk komitmen kita terhadap pengelolaan hutan lestari yang berkelanjutan. Di sini kita fokus kepada smallholders yang biasa disebut dengan hutan rakyat, dan kita juga ada plantation, our new project, dan itu nanti juga akan tersertifikasikan FSC untuk menjamin sustainable forest management itu sendiri.
Untuk bagian lain seperti konservasi, production, people, ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita terhadap bisnis yang berkelanjutan. Kita fokus terhadap kawasan lindung, kita komit terhadap net loss of conservation value di dalam operational areas kita. Kita komit ke beberapa hal terkait production dan people. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat di website kita juga. Kita ada beberapa media untuk create awareness, terutama untuk para pebisnis ya, yang sektor bisnisnya mirip dengan kita, timber manufacturer. Kita mau create awareness supaya mereka terinspirasi untuk mengaplikasikan metode yang sama seperti kita, gitu, untuk pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan itu. Oke, thank you Mbak Caroline. Berarti ini Sampurna Kayu sudah memiliki sertifikasi FSC berarti ya Sudah. untuk produk-produknya ya? Betul, gitu. betul. Luar biasa nih. Nah, apa sih Mbak manfaatnya sertifikasi FSC ini yang dirasakan oleh Sampurna Kayu dan kenapa pilih FSC? Oke, kenapa sertifikasi? Kita sebagai timber manufacturer ya, yang memproduksi kayu itu sangat bergantung pada quality, mutu gitu. Dengan adanya sertifikat ini, itu kita bisa menciptakan baseline ya, standar untuk memastikan bahwa dari segi pengelolaan hutan itu sendiri itu dapat menghasilkan kualitas yang baik secara konsisten. Jadi kalau misalkan kita bilang siapa sih sumber sourcing kita tuh siapa gitu, kita sangat bergantung pada hutan rakyat, pada petani lokal. Untuk maintain sekian banyak petani, ratusan ribu petani itu sangat sulit gitu untuk mencapai konsistensi itu. Pengelolaan hutan itu sendiri pun dari Pak Nares tadi juga sebutkan ya, itu terkait hama dan penyakit, terkait penanaman, terkait pembibitan, jarak tanam, tegakan dan lain-lain. Dan untuk sampai pada titik konsisten itu yang kita aplikasikan pada FSC itu sangat membantu kita menjaga kualitas itu gitu. Jadi pengelolaan hutan lestari itu tidak hanya tentang bagaimana Sampurna Kayu dapat menebang pohon dengan baik misalkan, bagaimana Sampurna Kayu bisa setelah menebang terus menanam kembali. Tidak hanya sampai di situ gitu. Pengelolaan hutan lestari itu mencakup flora dan fauna, biodiversity, sosial, lingkungan, ekologi, dan gimana caranya kita bisa mempertahankan hutan, mempertahankan fungsi hutan seperti yang tadi Pak Hartono juga sempat mention ya, untuk umat manusia. Nah, ini journey kita dalam mempertahankan bisnis yang berkelanjutan. Kalau tadi dari Mbak Angel tanya kenapa sertifikasi sih, dari sertifikasi itu kita bisa meng-create baseline. Baseline-nya itu dari mana saja gitu. Kalau misalkan sumber bahan baku kita, bahan bakunya jenis kayunya adalah sengon, kita dengan adanya baseline ini kita bisa create awareness, menjaga para petani untuk bukan hanya memperoleh keuntungan ya, maksudnya dengan penjualan kayu itu, tapi bagaimana cara dia menerapkan sistem untuk menjaga hutan itu sendiri agar menghasilkan kualitas kayu yang baik gitu. Di dalam itu termasuk contohnya misalkan agroforestry. Jadi di antara tegakan-tegakan sengon itu kita encourage mereka untuk menanam tegakan di bawah pohon, misalkan jahe dan lain-lain. Karena kita tahu cycle sengon itu kan sebenarnya 5 tahun ya. Dan kita mau menciptakan pola bahwa sebelum 5 tahun jangan menebang dulu nih, karena by sistem dan pengelolaan yang lestari untuk menebang pohon di bawah 5 tahun itu yang tadi seperti yang Mbak Angel bilang, deforestasi dan lain-lain. Nah, kita mau menghilangkan stigma itu, kita mau menghilangkan metode yang kurang sustainable ya untuk bumi gitu. Sehingga dengan sertifikasi ini kita melakukan training, kita melakukan pendekatan, kita mengajarkan mereka bahwa cycle sengon itu 5 tahun. Tapi gimana nih nasib kita setelah untuk nunggu 5 tahun kan lama. Akhirnya kita support mereka dengan agroforestry misalkan, hasil hutan bukan kayu, HHBK, yang ada di sekitar areal mereka yang mereka bisa gunakan sebagai second source of income gitu. Itu salah satu sistem yang kita dapat dari pengaplikasian FSC ini. Oke, thank you banget. Luar biasa ya, berarti sertifikasi FSC ini bukan cuma soal lingkungan ya, tapi juga soal ekonomi juga dan Betul. untuk meningkatkan kualitas produknya sendiri. Terakhir nih Mbak Caroline,
terkait dengan green building ya, sesuai dengan tema kita hari ini gitu. Apakah ada dukungan dari Sampurna Kayu kepada desain-desain yang berkelanjutan, khususnya kepada para arsitek dan juga desainer yang merancangnya? Mungkin tadi udah sempat dijelaskan oleh teman-teman juga ya. Di sini Sampurna Kayu ingin meningkatkan value bahwa untuk ketika kita bicara tentang bahan bangunan, ketika bicara tentang arsitek itu bukan cuma tentang harga dan kualitas ya, tetapi value di dalam itu gitu loh. Yang tadi aku juga sempat mention, untuk ngomongin sustainable sourcing itu bukan hanya dari mana barang ini berasal gitu loh, tapi bagaimana sistem itu bekerja gitu. Itu yang juga kita terapkan di Sampurna Kayu kan, bahwa pengelolaan lestari itu bukan hanya doing good, tapi itu kita bagian dari sistem kita, bagian dari bisnis strategi kita yang integrated di dalam situ. Harapannya untuk desain yang berkelanjutan, dari sisi arsitek dan teman-teman penikmat kayu itu bisa juga mempertahankan sumber bahan baku yang berkelanjutan ini gitu. Jadi kita berharap nih untuk kedepannya bukan hanya Sampurna Kayu aja nih yang bisa create sustainable sourcing, tapi dari teman-teman arsitek juga bisa melihat bahwa bukan hanya harga dan kualitas aja nih yang kita butuhkan untuk membangun sebuah bangunan gitu, tapi value added di dalam itu gitu loh. Untuk ngomongin sustainable is more than just price and quality. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk keempat narasumber kita pada siang hari ini. Sekarang kita waktunya untuk question and answer dari para hadirin sekalian. Bisa disebutkan nama dan dari mana. Kemudian satu orang satu pertanyaan dulu ya. Dan kita buka untuk 3 penanya. Dan akan ada gift menarik dari FSC. Silahkan. Oke, udah langsung 3 ya. Mungkin teman-teman panitia bisa memberikan mic-nya kepada para penanya. Tolong disebutkan nama dan dari mana ya Bapak. Silahkan. Berdiri aja Pak. Biar lebih kelihatan. Makasih, saya Maulana dari HIMKI. Terima kasih sudah diundang di acara ini. Kami adalah pelaku industri mebel dan kerajinan yang mana berbasis kayu. 65% bahan baku kami itu adalah kayu. Dan 13% adalah berbahan baku bambu. Sisanya adalah plastik dan yang lain-lain. Tentu acara ini baik sekali karena kami sendiri adalah sangat patuh terhadap aturan-aturan terhadap kayu-kayu yang berkelanjutan. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, berarti nggak ada pertanyaan ya Pak? Kami hanya ingin memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih Pak Maulana dari HIMTI. Untuk berikutnya mungkin Bapak silakan. Terima kasih. Saya Cipta Purwita, saya dari Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia. Kebetulan HIMKI, Apindo, ISWA, ini semua di dalam Forum Komunikasi MPI. Saya lama sebetulnya concern dengan kayu sebagai bahan bangunan ya, karena satu seguru ilmu dengan Pak Nareswara. Pertanyaan saya, ini kan potensi besar sekali ya. Dan saya dari tahun 80-an dengan Profesor Suryono itu sudah mulai menghubungkan antara IAI, dulu masih Pak Aryo Sabrang, sama Pak Wiratman Masa Dinata gitu ya. Gimana ini biar ada link antara resource kehutanan dengan penggunaan di bidang bangunan ya, terutama arsitektur. Pertanyaan saya, kita sudah lama sekali, apa nih yang menjadi handicap kita ya? Kenapa kita nggak muncul bangunan-bangunan yang betul-betul menggunakan kayu ya sebagai komponen seperti warak yang di Semarang. Saya waktu itu ke Afrika Selatan, begitu turun, saya lihat hanggar, bentangannya besar sekali, kayunya panjang sekali. Saya terus ingat, wah Indonesia sumber kayu luar biasa, kenapa kita kalah begitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan untuk arsitek, pertanyaan juga untuk Pak Nares. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cipta. Mungkin bisa langsung dijawab dulu oleh Pak Sidit dan Pak Nares. Kalau bandara kita di Indonesia isinya besi semua ya Pak? Ya, terima kasih Pak Cipta.
Betul Pak, mungkin ya lebih kepada pengetahuan ya Pak, ya pengetahuan kami juga dan mungkin juga eh, begitu banyaknya informasi yang kadang menurut saya pribadi ya Pak ya, menurut saya pribadi dan ya saya sebagai arsitek, kita terlalu banyak diberondong informasi mungkin tentang arsitektur modern itu harus beton, harus dinding tembok ataupun baja gitu ya. Sedangkan kayu itu dianggap mungkin itu masih ada paradigma yang merasa kalau kita menggunakan kayu itu sangat-sangat tradisional gitu Pak. Nah itu juga yang saya juga melihat secara pribadi misalnya di sekarang kalau kita bisa lihat kan di sosial media atau di internet gitu ya, bangunan-bangunan yang mungkin dianggap menarik ya, mungkin secara kalau sekarang zaman anak muda itu mungkin ya tadi ya sosial media Instagram yang likes-nya banyak itu ya mengarahnya kadang-kadang kita terlalu mengkiblat ke negara barat ya ataupun Jepang. Tapi Jepang juga mungkin yang bukan yang kearifan lokalnya yang diangkat gitu. Kalau saya melihat secara umum, bahkan akhirnya itu juga berpengaruh kepada masyarakat kita gitu ya. Masyarakat dalam arti orang awam yang merasa menganggap wah bangunan modern itu kayak contoh aja rumah ya, rumah sederhana atau rumah itu ya harus berdinding tembok gitu Pak. Jadi kadang-kadang orang sudah mulai meninggalkan, yang sayangnya seperti itu. Yang sebetulnya kalau di ilmu arsitektur ataupun informasi-informasi arsitektur yang kita juga lihat ya, dalam arti kita sebagai arsitek yang benar-benar bisa melihat perkembangan zaman atau perkembangan kemajuan ya di luar negeri pun gitu ya. Mereka yang tadi Pak Nares bilang gitu, bangunan skyscraper aja sekarang kalau nggak salah ada yang di Denmark, ada yang di Jepang Pak ya, itu sudah banyak menggunakan kayu Pak. Jadi malah mereka mengarah ke sana lagi gitu. Jadi mereka benar-benar ingin menggali kearifan lokal kayu sendiri, kekuatannya dan keunikannya gitu ya. Yang malah bisa dianggap ini mungkin teknologi masa depan gitu loh. Yang mungkin lebih awet dan juga tadi punya nilai estetika dan kearifan lokal yang bisa diangkat lagi gitu. Nah sayangnya itu yang menurut saya edukasi dan akhirnya kita jadi terlalu berkiblat ke arah barat tadi Pak, modern barat dan lain-lain. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini juga saya juga berterima kasih kalau nggak salah tahun lalu ya sempat juga untuk hadir di seminarnya webinar ya FSI Pak ya. Untuk mudah-mudahan kita bisa mulai menjalin lagi Pak, dalam arti ya kita mencoba gitu ya untuk menggali lagi kekuatan ataupun potensi ya, value yang kayu ini bisa dimanfaatkan juga gitu ya, khususnya tadi yang harus bertanggung jawab gitu ya, dan kayu memang yang benar-benar sesuai gitu ya, kokoh gitu ya, dan kemudian punya nilai-nilai keberlanjutan gitu, dan itu saya rasa arsitek ya yang sebetulnya mungkin memang tidak banyak Pak ya, tadi ya banyak arsitek yang mungkin sebagian besar ya dia mereka mungkin lebih peduli pada ya yang penting saya banyak disuka gitu karena ini masyarakat awam, tapi mungkin ada juga sebetulnya arsitek yang ingin lebih menggali, melakukan riset gitu ya, bahkan melakukan eksperimen gitu ya, ya contohnya tadi yang Muara Kayu gitu dari Shaw gitu ya, mereka mampu gitu, bahkan kan akhirnya direcognize, dikenali oleh lembaga-lembaga internasional gitu, bahkan mendapatkan award gitu karena memang ya keunikan dan menggali potensi kearifan lokal tadi gitu loh. Tidak hanya kita mengikuti pasar saja gitu, tapi ya semoga kedepannya awareness ini ya untuk arsitek juga teman-teman di sini mudah-mudahan mulai gitu ya, mulai melirik, bukan melirik lagi tapi benar-benar kita memanfaatkan gitu Pak. Jadi menurut saya ya kayak semacam komunikasi atau forum seperti ini kita coba jalin lagi gitu ya. Tadi mungkin Bapak juga bilang di zaman-zaman IAI sebelumnya sudah sebetulnya terjalin ya, mungkin tadi ya kita sendiri yang akhirnya mungkin terlalu menoleh ke arah barat yang akhirnya ya tadi gitu agak-agak kurang gitu awarenessnya, dan mudah-mudahan kita bisa jalin lagi lah gitu kira-kira mungkin Pak. Ya baik, terima kasih menambahkan Pak Sigit. Memang di kita ini akan sangat tergantung nih dengan teman-teman arsitek bagaimana nanti
mewujudkan adanya bangunan yang fonemena ya, susah amat ngomong. Pokoknya yang wah lah, yang terbuat kalau bisa tadi konstruksinya dari kayu. Itu tantangan buat teman-teman arsitektur. Masalah desainnya, kita sebenarnya punya traditional knowledge atau local wisdom. Banyak bangunan tradisional kita itu dari kayu dan masih awet, masih berdiri sampai sekarang. Dari Toraja, kemudian ada rumah yang besar sekali panjang, rumah betang di Kalimantan, itu 300 meter panjangnya. Itu semua konstruksinya dari kayu dan itu bisa dijadikan salah satu inspirasi bagi teman-teman arsitek. Kalau di bandara yang mukanya misalnya nanti suatu daerah itu bisa juga dibuat dari konstruksinya dari kayu. Tantangannya adalah suplai bahan baku banyak, di HTI ada, di HPH ada, karena untuk membuat kayu yang berbentang besar itu tinggal faktor teknologi saja. Teman-teman di Sampurna Kayu, mungkin di Permatawood dan teman-teman lainnya, tentu saya akan berhubungan dengan HPH atau HTI untuk suplai bahan bakunya. Tinggal kombinasi saja, tinggal pesanan arsiteknya. Saya mau bentang berapa, tinggal diproduksi. Makin dekat dengan tempat lokasi itu makin baik. Apalagi kalau bisa dibuat pabrikasi lebih dahulu, sehingga tinggal diangkut. Jadi secara teknologi tidak ada masalah, secara sumber bahan baku, resource tidak ada masalah. Teman-teman arsitek tinggal mewujudkannya dan mudah-mudahan itu bisa terwujud dalam waktu dekat. Nah itu harapannya, karena kami di perguruan tinggi juga akan mensupport dari segi perkembangan teknologi, kekiniannya agar yang dicita-citakan oleh teman-teman semua ini bisa terwujud. Mungkin itu, jadi kami sangat berharap bahwa jangan takut teman-teman arsitek memakai kayu sebagai material konstruksi, karena dia sama dengan material lainnya seperti baja, beton dan sebagainya. Dia punya karakteristik yang banyak. Tentu saja tantangannya bagaimana menggunakan kayu secara bijak dan bisa lestari sesuai dan tersertifikasi ya. Selain itu bermutu untuk selanjutnya mewujudkan masa depan. Karena di kampus kami punya moto bagaimana kalau hutan dilestarikan itu kita akan melindungi masa depan. Jadi protect the forest, preserve the future. Demikian. Terima kasih banyak Pak Nares dan Pak Sigit. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Cipta. Dan mohon maaf rekan-rekan karena waktunya sudah berakhir. Jadi untuk pertanyaan yang berikutnya mohon maaf mungkin belum dapat kami fasilitasi. Tapi nanti Bapak sekalian bisa menanyakan langsung kepada para narasumber ya Pak ya. Baik, dengan ini kita akan dari penghujung acara gitu ya. Jadi semoga penjelasan dari para narasumber kita ini tadi dapat mematahkan stigma bahwa penggunaan kayu dapat merusak lingkungan ya. Justru bahan baku kayu merupakan bahan yang lebih ramah lingkungan untuk bangunan karena menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan semen contohnya, lalu dapat menyimpan karbon yang diserap sepanjang daur hidupnya dan juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat adat pengelola hutan. Asal ya diperoleh dan diproses secara berkelanjutan, dan cara memastikannya yaitu dengan cara mencari produk kayu yang sudah tersertifikasi FSC salah satunya, yang caranya dapat kita lihat di video yang berikut ini. Silakan.
berarti untuk teman-teman arsitek dan desainer kalau mau cari kayu yang berkelanjutan bisa masuk ke FSC Asia Trade Network.org ya Pak ya. Nah terima kasih, kita aplaus sekali lagi untuk para narasumber kita pada siang hari ini. Semoga talk show siang ini dapat menginspirasi bagi kita semua untuk memilih kayu yang berkelanjutan ya. Sebagai bahan baku bangunan, baik kita sebagai klien maupun juga sebagai arsitek dan desainer. Saya Angelik, moderator siang hari ini saya kembalikan kepada MC. Silakan Mbak Mia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Angelik dan para hadirin sekalian. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi foto, alangkah baiknya kita dengarkan dulu sedikit sepatah dua patah kata. Kita kedatangan tamu spesial, yaitu Mbak Aura Kasih. Kepada Mbak Aura Kasih kami persilakan. Halo, selamat siang semuanya. Udah lapar ya? Tenang sebentar lagi. Terima kasih untuk Sampurna Kayu udah mengundang saya bisa hadir di sini, dan tadi juga saya di sini banyak mendengarkan masukan-masukan, insight, dan saya teredukasi juga tadi Pak. Ternyata stigma yang selama ini tuh, aduh jangan pakai kayu karena bisa merusak katanya. Sebenarnya tergantung sih dengan perusahaan apa kita bekerja sama dan pemilihan kayu seperti apa, dan yang pasti tadi ya dibilang yang sudah tersertifikasi kan. Dari jenis kayunya juga kita harus tahu. Jadi untuk saya pribadi, saya sebagai penikmat kayu, saya mantap sekali nih untuk menggunakan kayu di rumah saya untuk desain semuanya kayu, karena satu, kayu itu memang mengesankan rasa hangat di rumah. Dan tadi kata Pak Hartono bilang, ternyata kayu itu bisa menyimpan CO2, karbon. Oh, saya juga baru, oh ternyata seperti itu ya. Jadi mengurangi emisi karbon ya Pak ya. Jadi kan dari situ saya juga mulai teredukasi, dan oke, kita coba melakukan gerakan-gerakan kecil untuk menjaga sustainability, berkelangsungan tadi penanaman hutan juga ya, penanaman pohon gitu di hutan, dan itu sangat penting sekali. Saya sebagai penikmat kayu, saya sih sudah fix mantap banget untuk menggunakan produk dari Sampurna Kayu. Kebetulan saya sudah memakai plywood dari Sampurna Kayu, dan yang jelas sudah tersertifikasi juga ya Mbak ya. Dan terima kasih sekali sudah mengundang saya di sini, dan sekali lagi terima kasih untuk Sampurna Kayu. Oke, selamat siang. Baik, terima kasih Mbak Aura Kasih. Acara selanjutnya adalah kita akan foto bersama kepada moderator dan juga narasumber untuk dapat maju ke depan untuk sesi foto bersama.